Shalom Bapak Ibu Jemaat MCC BST yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini setiap Kamis kita akan memiliki satu program baru, yaitu Pelita, penuntun langkah kita. Di mana selama 15 menit ke depan kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dikupas secara sederhana, karena firman Tuhan ini memang akan menuntun langkah kita untuk menghadapi kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan, dan tolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu serta melakukannya di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara, kita buka dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara sudah hafal dengan ayat ini, karena ayat ini cukup singkat, kata-katanya cukup pendek, tetapi mengandung pengertian yang begitu dalam. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Singkat, pendek. Tapi sudahkah kita semua mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Dan mengapa gereja butuh sebuah program pelita untuk memperkuat kerohanian saudara? Karena memang dari ayat ini, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita selidiki satu persatu saudara. Yang pertama, kata firman. Firman dari kata dabar. Yang menarik, kata Ibrani dabar adalah arti harafiahnya adalah perkataan. Namun perkataan yang bukan sembarang perkataan, tapi perkataan yang mengandung pesan, saudara. Jadi bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang asal, tapi perkataan yang mengandung pesan. Pesan apa? Pesan untuk kehidupan hari demi hari. Jadi ketika kita bertemu dengan kata firman, kita akan memiliki pengertian begini. Kalau firman itu berguna untuk langkah hidup kita hari demi hari. Kenapa? Karena firman atau dabar dalam teks Ibrani itu mengandung pengertian orang yang berfirman atau pribadi yang berfirman itu mengetahui kondisi dan situasi orang yang menerima firman. Jadi kalau saya berkata A kepada Bapak Ibu Saudara, saya sudah tahu memang Bapak Ibu Saudara memerlukan A, atau sedang bertanya tentang persoalan A. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada saudara dan saya, Tuhan sudah tahu konteks dan masalah, tekanan hidup, tantangan hidup yang saudara dan saya alami. Jadi firman Tuhan tidak mungkin biasa-biasa. Firman Tuhan tidak mungkin asal. Firman Tuhan adalah firman kebenaran, dabar yang mengetahui kebutuhan hidup kita. Mari kita selidiki saudara. Kalau firman, kalau dabar itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan karena Dia mengetahui hidup kita. Lalu fungsi firman Tuhan itu apa? Yang pertama kita lihat, firman adalah pelita. Pelita dalam teks Ibrani memakai kata nir. Nir artinya alat untuk menerangi. Zaman dulu memang pelita alat untuk menerangi. Tapi kalau zaman sekarang alat untuk menerangi bukan hanya pelita. Bukan hanya penerangan secara fisik. Tapi firman Tuhan artinya apa? Tanpa firman Tuhan, tanpa dabar, maka tidak ada nir. Tidak ada yang akan bisa menerangi kita. Saudara tahu, di dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini tidak semakin terang. Justru bahkan mungkin saudara dan berbagai orang berkata masa depan saya suram, masa depan saya gelap. Makanya kita butuhkan nir, kita butuhkan pelita, kita butuhkan penerang. Dan penerang itu adalah firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan pelita bagi kaki. Kenapa bagi kaki? Karena kita melangkah dengan kaki, sederhana saudara. Tapi kalau dalam kerohanian kita, kita melangkah dengan apa? Dengan iman kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang benar hidup oleh iman.
Saudara, kalau hari-hari ini kehidupanmu masih digerakkan oleh fakta, maka engkau belum mengerti sebenarnya esensi dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bukan mengubah faktamu, meskipun Tuhan sanggup, tapi firman Tuhan mengubah paradigma, cara pandang, dan imanmu. Agar sekalipun tantangan masih ada, pergumulan masih ada, engkau akan tetap beriman karena ada nir, karena ada pelita yang menerangi langkah-langkahmu. Yang kedua, saudara, dikatakan terang bagi jalanku. Ada kata or di situ, terang. Terang itu bicara tentang apa? Sesuatu yang tadinya kita nggak bisa lihat, jadi kita bisa lihat. Oh, berarti begini, saudara, kalau kita punya penerang dalam jalan kita punya penerang untuk kita tetap beriman kepada Tuhan, maka yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang dulunya mustahil menjadi mungkin. Bukankah Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata begitu, saudara? Bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kalau saudara mau menemukan kemungkinan-kemungkinan, kemustahilan-kemustahilan yang berubah jadi ketidakmustahilan, saudara perlu yang namanya firman Tuhan. Itu sebabnya mulai hari ini, setiap hari Kamis, selama 15 menit, kita akan terus banyak berbicara. Hal-hal yang praktis. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi sulit ketika kita bertemu dengan pertanyaan seperti itu untuk menjawabnya. Dan kita akan jawab sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini adalah pelita, penuntun langkah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan kembali ingatkan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Artinya firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, menuntun langkah hidup kami, menuntun keberimanan kami kepada Tuhan. Dan juga firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Artinya kami akan menemukan hal-hal yang mungkin, yang sebelumnya kami rasa tidak mungkin. Hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kami tahu hidup kami bukan berdasarkan fakta hari ini, tapi hidup kami berdasarkan iman. Dan iman adalah bukti dari kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dan Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti serta melakukannya. Supaya mulai hari ini kami bergantung kepada firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.